Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat kita berkumpul di dalam majlis ilmu, nikmat kita berkumpul di dalam majlis zikir. Majlis yang mana di dalamnya kita sama-sama bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Majlis yang mana sama-sama kita mencari warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketahuilah, mengingat Allah dan menuntut ilmu pengetahuan agama adalah merupakan salah satu penyebab seseorang mendapatkan kelapangan dada. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya annal ilma min asbabi syarhis sadri, bahwasanya ilmu adalah merupakan salah satu penyebab seseorang diberikan kelapangan dada. Dan beliau juga mengatakan wa min asbabi syarhis sadri dawamu dzikrillahi ala kulli hal wa fi kulli mautin. Dan di antara salah satu penyebab seseorang mendapatkan kelapangan dada yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir adalah salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya suatu nikmat yang sangat besar dari Allah ketika Allah berikan di dalam hati kita keinginan untuk menuntut ilmu agama, keinginan untuk mendengarkan ilmu pengetahuan agama. Karena dikatakan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah. Tidak ada pemberian yang paling istimewa, tidak ada seseorang diberikan pemberian yang lebih istimewa melebihi daripada kenabian. Wa ma ba'da nubuwati afdalu minal ilmi wal fiqh. Dan tidak ada pemberian yang paling istimewa setelah kenabian melebihi daripada ketika seseorang itu diberikan ilmu pengetahuan agama wal fiqh, dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dimuliakannya insyaallah dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Al-Imam Hasanul Basri beliau mengatakan di antara makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, beliau mengatakan hasanatud dunya al ilmu wal ibadah. Al-Imam Hasanul Basri mengatakan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kadada orang nang kada hafal doa itu kayak apa aja. Sejauh apapun dia dari agama, bagaimanapun dia jauhnya dari majalisil ilm, tidak mungkin tidak hafal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hadzal Imam Al-Hasanul Basri beliau mengatakan yang dimaksud dengan kebaikan dunia yang diminta tersebut adalah al-ilm wal ibadah. Hadzal ilm wal ibadah termasuk kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan negeri akhirah yaitu adalah buah dari ilmu dan ibadah tersebut, yaitu adalah al-jannah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk mendapatkan surganya insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya jangan sampai kita tidak ada mempunyai wirid di dalam hadir majlis ilmu. Jangan sampai tidak ada kita itu wirid untuk menghadiri daripada majlis ilmu. Hadzal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin yang dibaca barusan. Hadza Ya Arhamar Rahimin tidaklah dibaca 3 kali Ya Arhamar Rahimin, melainkan malaikat yang diwakilkan oleh Allah di dalam kalimat Ya Arhamar Rahimin tersebut mengatakan, mintalah apa yang kau inginkan, sesungguhnya Allah Arhamur Rahimin aqbal alaik, telah menghadap kepada engkau.
Dari karenanya ya Arhamar Rahimin dibaca 3 kali, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Hadzal qasidah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Hadza beliau mengatakan wa fi talabil ilmi syarif tawajjahu. Hendaklah kalian benar-benar untuk menuntut ilmu pengetahuan agama yang mulia, bijid, dengan sungguh-sungguh, wa tashmir, dengan pengorbanan, wa tarkin li mu'tadin, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menjauhkan kita dari ilmu. Fa fil ilmi nurun lil fuadi wa bahjatun. Di dalam ilmu terdapat cahaya. Di dalam ilmu terdapat cahaya. Dari karenanya cahaya yang dimiliki seseorang tergantung ilmu yang dia dapatkan. Al ilmu nurun, ilmu adalah nur, sehingga cahaya yang didapatkan seseorang, cahaya di matanya, cahaya di telinganya, cahaya di matanya, cahaya di mulutnya, cahaya di seluruh badannya, tergantung seberapa banyak ilmu yang ada di dalam dirinya. Fa fil ilmi nurun lil fuad. Ilmu itu cahaya pelita bagi hati seseorang, wabahjatun, dan ilmu tersebut adalah bahjah, kebanggaan seseorang, wa miraduhu lil abdi ahsanu miradi, dan sesuatu yang paling istimewa dimiliki seseorang adalah ilmu pengetahuan agama. Bihi ya'riful insan haqqa ilahi. Dengan ilmu seseorang bakal mengetahui apa yang harusnya dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhda bihi dhalun wa yarwa bihi shadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang mulia. Ya jami'al ilm ni'mat dhukhru tajma'uhu. Wahai orang yang mengumpulkan ilmu pengetahuan agama, sesungguhnya sesuatu yang kau kumpulkan saat itu, saat engkau mencari ilmu, adalah ni'mat dhukhru tajma'uhu. Sebaik-baik perbendaharaan yang kau kumpulkan adalah ilmu pengetahuan agama, bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan ini itu dan lain sebagainya. Ya jami'al ilmi ni'mat dhukhru tajma'uhu. Wahai orang yang mengumpulkan ilmu. Subhanallah, ada orang di dunia yang mengumpulkan harta, ada orang yang di dunia menumpuk harta, ada orang yang di dunia menumpuk hal-hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah, walau janah ba'udah, meskipun hanya sekedar sayap nyamuk. Akan tetapi ada hamba-hamba Allah pilihan yang mereka hidup di dunia, setiap hari yang dia pikirkan adalah bertambahnya ilmu, bertambahnya kedekatan kepada Allah, bertambahnya kedekatan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya jami'al ilmi ni'mat dhukhru tajma'uhu. Wahai orang-orang yang mengumpulkan ilmu, sebaik-baik perbendaharaan yang kau kumpulkan adalah ilmu. Kenapa? La ta'dilanna bihi durran wala dhahaba. Ilmu tidak sebanding dengan mutiara dan emas. Emas tidak bisa menandingi kemuliaan ilmu. Mutiara tidak akan pernah bisa menandingi kemuliaan ilmu. Kenapa? Innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi mereka tidak meninggalkan warisan dinar wala dirham. Wa innama warrathul ilma. Akan tetapi yang mereka tinggalkan warisan terindah adalah ilmu pengetahuan agama. Dari karenanya lihat para ulama-ulama kita, tidaklah mereka dikenang meskipun mereka telah wafat puluhan tahun, meskipun mereka telah meninggalkan kita puluhan tahun, mereka tidaklah dikenang karena hartanya, karena pangkatnya, karena jabatannya, karena duniawinya. Mereka dikenang karena ilmu yang mereka amalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang muwalla' dengan ilmu, orang-orang yang senang dengan ilmu pengetahuan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Akan tetapi ketika menuntut ilmu harus diiringi dengan ikhlas. Hadza kita berbicara masalah ikhlas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlis dinak yujzikal amalul galil. Dan ikhlas salah satu daripada dua perkara yang akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan keselamatan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam akhir suratul Kahf, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ada dua mutiara. Apabila kita ingin nantinya selamat berjumpa dengan Allah besok di hari kiamat, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala,
siapa orang yang ingin benar-benar di sana mengharapkan keridhaan Allah, siapa orang yang benar-benar takut kepada Allah, falyamal amalan salihah, bekali hidup dengan amal saleh. Apa itu amal saleh? Setiap amal yang mendatangkan ridhanya Allah, ada amal saleh. Setiap amal yang mendatangkan ridhanya Allah, amal saleh. Falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di samping amal saleh, jangan pernah kita menyekutukan Allah di dalam penghambaan kita kepadanya. Hadzal ikhlas. Hadzal ikhlas. La ilaha illallah. Dari karenanya ada sebuah doa, Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'it ta'at wal ibadah. Ya Allah, anugerahkan kepada saya keikhlasan. Karena ikhlas ini ruhul ibadah, ruhnya ibadah. Coba lihat jasad kita kalau kada ada ruh, berharga. Setampan apapun itu jasad, secantik apapun itu jasad, kalau tidak ada ruh di dalamnya, lagi matalah, tidak ada nilainya. Ini kita jadi ada nilainya, kenapa? Ruh. Kita hidup dengan ruh, bukan dengan jasad. Kayak orang berjual ketupat, yang dicari memang awalnya adalah kerongkong ketupat. Yang dicari kerongkong ketupat. Setelah kerongkong ketupat dicari, diisi pakai beras. Ada mungkin pakai duit. Nah, pakai beras, diisi pakai beras. Setelah pakai beras, kemudian ditanggar. Beberapa jam lawas, masya Allah. Tadinya yang dicari adalah kerongkong. Nah, setelah diisi dengan beras, ditanggar, masya Allah. Setelah berapa jam, udah masak, dikeluarkan, kemudian dipotong, diracik. Setelah diracik terserah mau jadi gado-gado, mau jadi soto, mau jadi ketupat sambal sate dan sebagainya, sambal kacang, silahkan. Tapi setelah itu apakah kerongkongnya berharga? Tidak, tidak berharga. Dibuang, dibakar. Wah, akhirnya orang di akhir zaman kebanyakannya, masya Allah, rahu afkarahum fil malabis. Pikiran mereka hanya yang mereka pikirkan penampilan. Rahat afkaruhum fil malabis. Habis yang mereka pikirkan urusan pakaian, casing, mazahir. Tidak ada yang mereka pikirkan ilmu pengetahuan agama yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pemikiran mereka yaitu bagaimana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah habis, kemudian bahkan maaf seandainya ada sedikit kerongkong ketupatnya terbuat di dalam ketupat, haratan makan ada, langsung kita keluarkan. Ada kita makan. Kenapa? Karena tidak ada harganya lagi. Wah, kata. Nih, ruh kita, hati kita. Berapa banyak orang yang hidup tapi seakan dia mati. Tapi tidak sedikit orang yang telah wafat puluhan tahun tapi mereka masih hidup di ingatan kita. Mereka masih hidup di dalam hati kita. Karena mereka tersambung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasul hayyun fi qulubina. Kata akhlis dinak, ikhlaskan, murnikan tujuanmu di dalam melaksanakan segala apapun yang dituntut oleh agamamu. Yujzikal amalul galil, amal yang sedikit udah cukup dah, asal kita ikhlas. Ini masalahnya kada ikhlas. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan fi talabil ilmi wa fi nashrih, di dalam menyebarkan ilmu perlu keikhlasan, tidak perlu diakui oleh orang lain, tidak perlu di sana ini. Wa fi nashrihi wa fi jami'it ta'at wal ibadah, begitu juga seluruh ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza doa. Wa su'ila alaihi salatu wassalam, dan Rasul pernah ditanya anil iman, tentang iman. Wa qala huwal ikhlas lillah. Orang yang beriman adalah orang yang paling ikhlas melakukan sesuatu karena Allah. Dan tamamil ikhlas, kesempurnaan ikhlas itu dilihat dari 3 perkara. Kesempurnaan ikhlas, apabila kita ingin mendapatkan kesempurnaan ikhlas, apabila terkumpul di dalam diri seseorang 3 perkara. Yang pertama yaitu adalah bahwasanya seseorang ketika melakukan sebuah amal tidak ada yang dia harapkan melainkan ridhonya Allah. Yang pertama. Makanya Jumat kemarin waktu hadrah Syekh Abi Bakar bin Salim, ulun sampaikan sebagaimana ketika pertemuan kemarin dengan guru mulia Al Habib Omar ketika di Tarim hari Kamis, ketika
ijtima, pertemuan antara muwazzab, antara para pengajar-pengajar Darul Mustafa, wa pembacaan kitab Mamlakatul Galab wal A'dha. Beliau menyampaikan, kata beliau, apabila kita ingin mendapatkan keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan, maka hendaklah kita mendasari setiap apa yang kita lakukan dengan 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu adalah limadza. Kemudian yang kedua kaifa, dan yang ketiga liman. Limadza, kemudian kaifa, kemudian liman. Ada 3. Limadza, kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau hadir majlis? Kaifa, bagaimana kau hadir majlis? Liman, untuk siapa? Jawabannya tergantung apa yang ada dalam hatinya. Limadza, kenapa? Saya ingin hadir majlis. Yang pertama, untuk meraih ridhonya Allah, untuk keluar dari gelapnya kebodohan, untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, untuk menjunjung tinggi perintah Allah, untuk berkumpul dengan orang-orang saleh. Ada limadza. Terus niat. Kemudian setelah itu kaif, bagaimana? Bagaimana kau di jalan, bagaimana setelah majlis, bagaimana kau ketika berada dalam majlis. Jangan sampai kau merasa kau adalah orang yang paling istimewa, meskipun kau duduk di depan, meskipun kau berbicara orang lain pada diam. La. Berapa banyak orang yang diam lebih mulia dari orang yang berbicara. Waliman, untuk siapa? Untuk siapa? Untuk ketemu dengan fulan, untuk ketemu liman, untuk siapa? Untuk Allah. Ada 3. Apa aja? Bekerja dan lain sebagainya. Kaifa, limadza, wa liman. Ini yang pertama, tamamul ikhlas fi 3 asya. Kesempurnaan ikhlas dalam 3 perkara. Yang pertama, pusatkan tujuan kita hanya untuk meraih ridhonya Allah, tidak ada yang lain. Ketika seseorang menjadikan sebuah amalnya tujuannya hanya menggapai ridha Allah, maka dia tidak akan pernah terpengaruh dengan cacian ataupun pujian. Pujian tidak membuatnya terbang, cacian tidak menjadikannya tumbang. Kenapa? Karena yang dia cari adalah ridha Allah. Dipuji orang lain tidak bertambah amalnya, dicaci oleh orang lain tidak berkurang kualitas ibadahnya. Terus seperti itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah ridhanya Allah. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yaitu seseorang untuk mendapatkan kesempurnaan ikhlas, bahwa dia memandang segala amalnya tersebut adalah taufik minallah. Kita berkumpul pada malam hari ini. Apakah usaha kita? La. Keinginan kita? Tidak. Kehendak kita? Bukan. Semata-mata taufik dari Allah. Seandainya bukan taufik dari Allah, kita tidak akan pernah bisa hadir di tempat yang mulia ini. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan semuanya taufik dari Allah. Semuanya adalah taufik dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyempurnakan ikhlas tersebut. Di samping kesempurnaan ikhlas terdapat di dalam tujuan hanya ridha Allah, kemudian seorang hamba memandang dan mempunyai sebuah masyhad, pandangan hati, semua ini adalah taufik dari Allah. Dan yang ketiga, maksimal untuk menjaga amal tersebut agar jangan sampai hilang pahalanya di sisi Allah. Jangan sampai hilang. Ini pahala majlis tadi disebutkan. Seandainya pahala majlis ilmu dinampakkan oleh Allah, seandainya ini pahala majlis, pahala azan, pahala solat di saf pertama, pahala solat berjamaah, seandainya dinampakkan, diperlihatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, maka tidak ada lagi yang tinggal di rumahnya, semuanya akan meninggalkan kesibukannya dan datang untuk hadir di majlis ilmu. Jadi karenanya Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, ya Abdullah bin Mubarak, seandainya ada kabar bahwasanya sore engkau bakal meninggal dunia,
Apa yang kau habiskan di sisa waktumu beberapa jam lagi? Apa yang kau habiskan? Untuk apa kau habiskan? Kata beliau, saya habiskan untuk duduk di majelis ilmu. Khalas. Karena tadi disebutkan bahwasanya huduru majlis ilmin, hadirnya seseorang di majelis ilmu lebih istimewa dari salat 1000 rakaat. Lebih istimewa dari membesuk 1000 orang yang sakit, dan lebih istimewa daripada mengantar 1000 jenazah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya juga Rasul mengatakan Allah tidak akan pernah menerima dari amal melainkan amal yang dilakukan secara ikhlas, wabtughiya bihi wajho, dan tujuannya hanya ridha Allah. Khalas, selain itu tidak ada. Maaf. Selain itu tidak ada. Bahkan disebutkan man akhlasa lillah 40 yawman azharallah yanabi al-hikmah min qalbih ala lisanih. Siapa orang yang mampu untuk melakukan segala amalnya dengan ikhlas selama 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pancaran hikmah dari hatinya. Terpancar hikmah dari hatinya. La ilaha illallah. Itu kalau kita berbicara masalah cerita-cerita orang dahulu, bagaimana ikhlasnya mereka karena Allah Subhanahu wa taala, itu diceritakan bahwasanya Al-Imam Daud At-Tai beliau puasa 40 tahun. 40 tahun puasa sunnah. 40 tahun sampai-sampai orang rumah tidak ada yang tahunya. Sampai orang rumah tidak ada yang tahunya. Bahkan pernah kejadian ketika guru mulia Al-Habib Umar, beliau puasa sunnah. Kemudian diundang kada harus makan. Kita kalau kita mendengar undangan, udah bini kita disuruh memasak, jangan memasak jar undangan. Ada undangan, bini kita disuruh memasak, jar bini nang undangan pian lain ulun. Pian bujur aja kanyang, ulun apa di rumah. Sedih lagi puasa sunnah, undangannya makan siang lagi, datang ada sedih. Biasa orang-orang para kaum salihin sebelum makan zahir, makan jasmani, makan rohani dulu. Ilmu, qasidah, man yanshid, siapa yang qasidah, kemudian siapa yang baca kitab, ada yang bawa kitab, baca bismillah, baca tuh, baru diputarkan kobokan, basuh tangan kayak orang biasa. Disajikan nampan isinya kambing, masya Allah. Kalau kita melihat kambing, udah puasanya kayak aja puasa sunnah juga, masya Allah. Habib makan, seakan-akan beliau makan bagi kambingnya, mengucau nasi juga, masya Allah. Sampai sahibul bait tidak sadar bahwasanya hari itu adalah hari Habib Umar puasa. Biasanya Habib Umar itu puasa sunnah biasanya kalau tiap bulan sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW, ayyamul bid 13, 14, 15 Hijriah. Karena kata Sayyidina Abu Hurairah, ausani khalili bi thalath, kekasihku mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Puasa sunnah lah, lain bulan Ramadan puasa 3 hari sebulan. Apa kisah? Nah, ini puasa sunnah kalau Ramadan ya sebulanan. Mudah-mudahan panjang umur seberatan. Itu 13, 14, 15. Kayak kemarin pas ulun lagi ada di Tarim malam Jumat itu, pas ketika orang puasa hari Kamisnya. 13, 14 itu biasanya puasa. Bagaimanapun Habib Umar tidak meninggalkan itu. Rasul tidak meninggalkan itu. La safaran wala hadara. Tidak ketika beliau dalam bepergian atau ketika beliau ada di kampung halaman. 13, 14, 15. Hari Jumatnya beliau puasa kemarin. Ketika hari Jumat ada rauhah di Masjid Ba'alwi, maka diputarkan kopi. Ulun perhatikan dari jauh. Hai Umar, diambil. Kopinya diambil, tapi ditaruh beliau di atas. Diputar lagi, air putih dingin, diambil sama beliau, kasih ke samping. Artinya apa? Sangat menjaga untuk tidak mengecewakan orang lain. Nah, itu ulama-ulama yang hebat itu seperti itu. Menjaga jangan mengecewakan orang lain. Jabrul khawatir.
Karena mengecewakan orang lain itu lebih dahsyat dosanya, melebihi daripada meruntuhkan Ka'bah hajaran-hajaran, batu demi batu. Itu yang pertama. Puasa 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14, 15. Bulan Hijriah, bukan bulan Masehi nasional, tidak. Kemudian yang kedua wasiat Nabi Muhammad adalah yaitu salat duha, raka'at duha. 2 rakaat salat duha. Jangan ketinggalan. Walaupun 2 rakaat bismillah, salat duha 2 rakaat. Jadi karenanya kami di sana dalam puasa 3 hari dalam 1 bulan itu dibiasakan. Jadi biasanya sebelum Ayyamul Bid terlihat di papan pengumuman. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki Ayyamul Bid. Siapa yang hendak puasa tolong laporkan kepada ketua asrama, yang tidak puasa laporkan kepada ketua asrama agar melaporkan ke matbah, ke dapur, supaya yang kada puasa tetap dimasakkan. Begitu. Seorang murabbi, seorang mursyid tidak pernah memaksakan muridnya untuk melakukan sesuatu yang sunnah. Akan tetapi muridnya mendapatkan pangkat yang tinggi dengan amalnya, dengan amal gurunya. Terangkat. Begitu. Biasanya ya kada melapor juga, walaupun kada puasa kada melapor juga, supan. Orang puasaan beratan seorang kada puasa, masya Allah. Dukan memang koperasi buka, ada Indomie di sana, tapi ya supan juga. Kenapa? Karena kebanyakan orang 95% puasa. Orang pada puasa. Itu bagus, pondok-pondok pesantren diterapkan semacam itu. Ada wasiat Nabi Muhammad, ausani khalili bithalas. Kekasihku mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Puasa 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14, 15. Kemudian rakaat duha, 2 rakaat salat duha. Jangan ketinggalan. Sebelum begawi, ayo, atau di dalam toko, dalam pekerjaan kita, bismillah salat duha, Allahu akbar. Jangan kada sembahyang duha. Lal faqra ma'ad duha, tidak akan pernah tertimpa kefakiran orang yang mengamalkan salat duha. Ajarkan kepada anak-anak kita salat duha, ajarkan kepada mereka salat duha, jangan ketinggalan. Surahnya apa? Apa yang pian hafal aja? Yasin, silahkan Yasin. Al-Waqiah baca silahkan. Kalau kada hafal ya sudah, surah yang kayak orang banyak aja, apa? Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, itu pang sudah, ada lagi nang lain, itu aja Al-Ikhlas. Hendak mencoba surah nang lain dia luput terus, masya Allah. Bismillah, sudah. Wadduha atau wadduha, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda lam yajidka yatiman wa wajadaka ailan fa aghna wa wajadaka ailan fa aghna bi Khadijah. Sampai habis. Kalau hafal wasyamsi wadduha silahkan wasyamsi wadduha di rakaat pertama, rakaat kedua wadduha. Kalau hafal. Kalau kada hafal ya sudah. Jangan karena kada hafal surah lalu meninggalkan salat duha. Lah, walaupun kada besurahan yang penting Fatihah. Yang penting walaupun kada ada surahnya. Waladhdallin. Aminnya kan kada dibuat. Aminnya kada dibuat ya. Haula wala. Kada besurahan. Bismillah kada jadi masalah. Yang penting 3 salat duha, rakaat duha. Paling banyak salat duha 12 rakaat. Alal gaul. Paling afdal 8 rakaat. Wal Imam Al-Haddad sahibul kitab, sahibul ratib, tiap harinya 300 rakaat. Ada. Kita jangankan 300 rakaat, 2 rakaat aja kan tadi siang kada tegawi. Jangan duha, subuh aja bilang menceleng matahari sudah. Masyaallah, kayak apa kisahnya? Malam bermalaman main game, bermalaman duduk kada mengaruan, subuh melayur, khalas. Ahsan lak salat subuh berjamaah. Tadi malam kita jelaskan di majelis As-Sa'adah. Ada seluruh majelis-majelis yang ulun hadiri, aradna hali Sayyidil Habib Umar. Kita laporkan semuanya, ini majelis bulanan, ini majelis mingguan, ini majelis ini dan lain sebagainya. Itu. Tadi malam kita jelaskan bagaimana Sayyidina Umar mencari mencari salah satu sahabat beliau yang bernama Sulaiman. Dicari, mana Sulaiman? Tidak ada. Sampai pada akhirnya bertemu dengan ibunya. Mana Sulaiman? Kata ibunya tadi malam, masya Allah dia sholat.
habis semalaman dihabiskan dengan sholat sehingga ngantuk. Kada sholat subuh berjamaah. Kata Sayyidina Umar, sholat subuh berjamaah lebih saya sukai daripada menghabiskan malam dengan ibadah. Sholat subuh 2 rakaat berjamaah datang bismillah, imamnya kada lawas juga. Nah, sholat subuh Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, tidak gablaan anam, sholat witir sebelum tidur. Ada yang ketiga, wasiat yang ketiga, witir sebelum tidur. Yang belum berwitir, ayo berwitir. Yang sudah, alhamdulillah. Apakah setelah berwitir kada boleh lagi mengerjakan sholat sunnah? Lah, silahkan. Silahkan. Para sahabat ada yang sholat witirnya sebelum tidur, ada yang sholat witirnya di akhir lail, di akhir-akhir malam, tergantung masing-masing. Sholat witir, autiru ya ahlal Quran, ayo witir. Salah satu untuk mendatangkan keberkahan dalam diri, usaha dan seluruh apa yang kita miliki adalah sholat witir, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah. Ada sholat witir. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiyah. Mudah-mudahan setelah kita keluar dari ini majlis, kita semakin semangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara karomah-karomah orang dahulu, ada di sana Al Habib Musayyikh bin Abdullah bin Syekh Ali. Ada orang yang menggali kubur beliau sampai-sampai wajadahu ala kursi min dhahab, duduk di atas kursi dari emas. Biadihi mushaf, di tangannya ada Al-Quran sambil baca. Ada Habib Musayyikh, saking ikhlasnya beliau dalam kuburnya baca Al-Quran. Tapi ini karamah. Orang yang tidak percaya karamah kharaja min ahli sunnati wal jamaah. Karena karamah adalah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang ahli istiqamah. Namun karamah yang paling sempurna adalah keistiqamahan. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 perkara tadi, mudahan kau menggawi insyaallah. Sampai kita lihat Habib Umar itu sampai ketika muhadarah, ketika ada seminar atau semacam kayak daurah seperti itu, tetap beliau puasa. Dan beliau pemateri, kayak apa hausnya, kayak apa, tetap puasa 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14, 15. Mudahan kita kau meniru insyaallah. Wa man akhlasa lillahi arba'ina yawman adharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan yang sakit seberatan diberikan kesembuhan oleh Allah. Bil khusus kita bacakan Fatihah untuk kesembuhan Habibana Jindan bin Naufal bin Ahmad bin Salim bin Jindan. Mudah-mudahan Habib Jindan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para dai, para guru-guru kita, para habaib, para warasatul anbiya, dan para ulama-ulama kita, semoga mereka panjang umur, sehat wal afiyah. Dan mudah-mudahan yang garing berataan diberikan kesembuhan oleh Allah. Ila hadratin Nabi biniyati syifa. Al-Fatihah. Raddallin. Amin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma thawab ma min hadiyatan wasila rahmatan nazilah wa barakatan syamilah
وصدقة متقبلة نودها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم خصوصا إلى روح المرحومة حجة فاطمة بنت زيمن حجة أبو بكر بن حجي سديون حجة آسية بنت ترang ثم إلى روح حجي سبران بن أمري بن نووي برليان بن رشيد حجي سراج زين بن حجي زين حجي رقية بنت حجي شهري مسفر يوسنند بن يوسف حجي سيتي حسنة بنت حجي محمد أرشد رسميني ساري بن بسوني حجي أمير حمزة بنت حجي حجي مت علي بن هندولاس حجة نور ليلى بنت حجي فسها بنت حجي بسوري حجة رمنة بنت حجي بسري أخت كندري بن محمد تمرين رسمان بن سوروجويو حجة نور سهاد بنت ناهر رسلي بن حجي داود حجة جوية بنت أنم ثم إلى أرواح من ضاجهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا وجميع قرباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.